Riley? Are you okay? Kisah ini diawali dari seorang wanita yang bernama Amelia. Dia yang sedang mempersiapkan susu untuk dua bayinya yang baru lahir pada hari ini. Amelia yang tinggal di tengah-tengah hutan pedalaman negara Portugal yang hidup seorang diri, yang kini mendapatkan dua anugerah, dua malaikat putra tercintanya yang baru lahir. Akan tetapi Amelia tidak mengetahui bahwa ada dua orang yang sedang mengendap-endap di rumahnya untuk menculik anak tercinta. Ketika Amelia sedang memindahkan salah satu bayinya ke kamar, tiba-tiba saja penculik itu langsung beraksi dan langsung menculik bayi yang satunya. Oh, sampai saat ini Amelia belum tersadar bahwa salah satu bayi yang telah dilahirkannya telah diculik oleh seseorang, dan Amelia akan mempersiapkan diri untuk menutup gorden. Akan tetapi salah satu dari penculik itu terus saja mengintai Amelia untuk menculik kedua bayinya. Ketika ada kesempatan Amelia sedang lengah, penculik tersebut langsung mengambil bayi Amelia, maka film pun baru dimulai. Singkat waktu, 30 tahun kemudian, kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Edward. Dinyatakan dia adalah salah satu putra dari Amelia yang kini sedang mencari ibunya. Dan sekarang Edward tinggal di New York untuk menjalani hidup yang normal. Happy birthday to you. Singkat waktu ketika malam, kini Edward sedang melaksanakan ulang tahun dan dirayakan oleh pacar tercinta yang bernama Riley. Dia adalah seorang wanita yang selalu menemani Edward untuk bisa menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah keluarga tercinta. Kemudian Riley memberikan suatu hadiah kepada Edward, yaitu alat yang canggih untuk bisa menemukan tes DNA, untuk bisa bertemu dengan mama mertua supaya mereka berdua bisa direstui dan kawin bersama. Selang beberapa lama kemudian, ketika tengah malam, Edward mendapatkan suatu notifikasi dari sistem yang telah diberikan dari Riley untuk bisa menemukan keluarga tercinta. Ternyata ada 99% dari DNA yang cocok. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Manuel Castro. Menurut sistem, Manuel tinggal di pedalaman hutan negara Portugal. Singkat waktu, keesokan harinya Edward langsung menelpon Manuel yang berada di Portugal. Lalu kemudian dalam percakapan mereka berdua, Manuel pun mengatakan kepada Edward bahwa ibu tercintanya sudah tua renta yang sekarang sedang dalam keadaan sakit dan ingin bertemu Edward. Selang beberapa lama kemudian, Edward pun langsung terbang ke Portugal untuk menemui sang ibu tercinta, ditemani oleh Riley. Walaupun di tempat ini mereka berdua tidak mengetahui apapun, bahkan menyewa mobil rental supaya perjalanan lebih cepat. Singkat waktu, di tengah-tengah perjalanan mereka memutuskan untuk bertanya kepada warga setempat untuk bisa memastikan alamat yang dikasih oleh Manuel. Maka Riley pun langsung bertanya kepada seorang wanita untuk bisa menunjukkan rumah ataupun kastil di tengah hutan. Tanpa diduga, mereka pun langsung mengusir secara terang-terangan. O que é? Tá, Amélia. Vamos embora. Well, thank you. Ida embora! Entah apa yang terjadi. Mereka berdua, Edward bersama Riley, pun langsung diusir oleh para pedagang itu, seperti mereka tidak suka dengan apa yang ditanyakan. Singkat waktu dalam perjalanan, mereka pun langsung datang ke suatu tempat di mana kastil tengah-tengah hutan. Kemudian setelah mereka berdua turun dari mobil, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang langsung menyambut Edward,
Ya, dia adalah seorang laki-laki yang bernama Manuel Castro yang menjadi saudara kembarnya dari Edward. Mereka berdua langsung disambut hangat oleh Manuel dan langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam kastil. Edward dan Riley pun merasa tercengung bahwa kastil ini sangatlah klasik. My brother, welcome home. Let me show you. Lalu kemudian Edward bersama Riley langsung diajak oleh Manuel untuk melihat-lihat seluruh ruangan yang berada di dalam kastil sambil menjelaskan semua apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita melihat bahwa seseorang wanita cantik yang bernama Amelia, dia adalah seorang ibu dari Edward dan Manuel yang sangat didambakan oleh mereka berdua. Like me. Of course. Selang beberapa lama kemudian, malam pun telah tiba. Mereka berdua telah melakukan istirahat karena perjalanannya sangat panjang. Kemudian kita melihat bahwa Edward yang berada di dalam kamar ternyata sulit dipercaya bahwa dirinya adalah turunan dari konglomerat yang telah mewarisi kastil yang sangat besar. Sampai-sampai Edward tidak bisa tidur dan langsung meraba-raba manja Riley. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Manuel masuk ke dalam kamarnya Edward dan langsung mengatakan bahwa ibunya ingin bertemu karena ibu sedang sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka pun langsung menemui ibunya di kamar. Dan alangkah tercengangnya Edward bahwa ibu tercinta sekarang sudah tua renta. Sekarang kita akan melihat bahwa Amelia yang cantik, mohai dan bahenol kini sudah tua renta, bahkan mempunyai muka yang sangat mengerikan. Ya, mungkin saja kebanyakan memakai skincare bodong sampai-sampai mukanya hancur dan sangat menyeramkan sekali. Selang beberapa lama kemudian, keesokan harinya Riley langsung dihampiri oleh nenek Amelia yang sedang melakukan lukisan di pagi hari. Kemudian nenek pun langsung melakukan perbincangan bersama Amelia bahwa dirinya lah yang menjadi orang tua asli dari Edward. Kemudian sesuai apa yang dilihat oleh nenek Amelia, hubungan mereka sangatlah erat, mungkin saja akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi sang nenek mengatakan bahwa Edward akan menjadi pewaris dari kastil ini dan harus melakukan ritual-ritual khusus yang selalu dilakukannya selama bertahun-tahun. Mendengar seperti itu, Riley pun langsung tercengang. Thank you. Tak terasa malam pun telah tiba. Terlihat Edward yang sedang menulis lirik lagu tentang kesedihan. Tiba-tiba saja Riley datang dan langsung mengagetkannya. Kemudian Riley pun mengatakan untuk segera tidur karena sekarang sudah tengah malam. Singkat waktu mereka berdua pun persiapan untuk tidur. Maka Riley pun menceritakan apa yang terjadi, bahwa kastil ini sangatlah mengerikan dan mereka semua sangatlah aneh. Tetapi Edward mengatakan mereka semua adalah keluarga yang asli. Exhale, dive your boat. Singkat waktu, keesokan harinya pagi yang cerah, terlihatlah Riley yang sedang menghubungi temannya untuk menceritakan apa yang terjadi di tempat ini. Tengah-tengah hutan pedalaman dari Portugal yang sangat mengerikan, tentang kastil yang tidak ada terjamah dari peta. Mungkin saja ini menjadi malapetaka untuk kita semua, dan langsung menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Riley kepada temannya. Tiba-tiba saja Riley mendapatkan sebuah kotak, di mana kotak tersebut terdapat sebuah foto, dan foto-foto ini sangatlah misterius sekali. Akan tetapi ditargetkan oleh Manuel. Hey Riley. Kembali lagi pada malam hari yang sangat dingin. Tiba saatnya pada jam 12 malam. Suasana kastil semakin mencekam, bahkan menyeramkan. Kemudian kita melihat Riley yang sedang tidur sendirian di kamar. Tiba-tiba saja dia terbangun karena ada seseorang yang telah membukakan pintu secara perlahan. Bahkan suara pintu pun terdengar sangatlah jelas karena di sini sangat hening sekali. Karena penasaran, Riley pun langsung terbangun untuk mengecek keadaan. Apakah dia Edward yang akan masuk ke dalam kamar atau ada orang lain yang sedang mengintip? Maka Riley pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Tiba-tiba saja dia melihat bayangan yang sedang kabur dari tempat itu dan langsung mendekatinya. Tanpa diduga ada sesuatu yang terjadi, lalu tiba-tiba
Tanpa diduga, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang melihat Riley dari kejauhan dan masuk ke dalam ruangan. Karena penasaran siapakah wanita tersebut, Riley pun langsung akan menghampiri ruangan yang telah dimasuki oleh wanita misterius dan langsung mengintipnya dari celah pintu yang terbuka sedikit. Setelah diperhatikan, terdengarlah sayup-sayup bayi yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba dan sekali ternyata itu hanyalah mimpi dan langsung terbangun ketika melihat dari samping kanan dan samping kiri. Tiba-tiba saja ada seseorang yang telah memainkan kancutnya Riley, diisap-isap sampai dijilat-jilat, dan ternyata itu adalah nenek Amelia yang sedang menargetkan Riley untuk menjadi tumbal. Keadaan pun menjadi mencekam bahkan menegangkan sekali ketika sedang dilihat. Lalu tiba-tiba dan sekali mimpi di atas mimpi, dan Riley pun terbangun melihat kopernya yang sudah berantakan dan terbuka, menandakan ada seseorang yang telah mengobrak-abriknya waktu semalam. Selang beberapa lama kemudian, Riley pun langsung melakukan searching di Google untuk bisa mendapatkan sebuah informasi Kastil Amelia yang berada di tengah-tengah hutan Portugal. Ternyata banyak sekali kasus pembunuhan, termasuk juga ritual sakral yang sangat mengerikan. Maka Riley pun langsung merayu Edward supaya bisa pergi dari tempat ini, sampai-sampai merayunya dengan menggunakan cipok lele yang sangat nyepot sekali. Akan tetapi tengah-tengah perbincangan, maka Edward pun tidak suka apa yang dilakukan oleh Riley, mencurigai keluarganya. Fuck you, Riley. Are you fucking kidding me? Selang beberapa lama kemudian, pertengkaran yang sangat panas antara Edward dan Riley, maka Riley pun langsung pergi ke hutan untuk menenangkan pikiran sambil menelepon temannya dan menceritakan semua. Tiba-tiba saja Riley bertemu dengan seseorang yang telah bertanya di tepi jalan dan langsung mengundangnya. Brother Ed, come see mommy. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa Edward yang sedang galau langsung dibawa oleh Manuel untuk bergoyang bersama sang ibu tercinta menggunakan duet koplo ala Portugal yang sedang menikmati jogedan ala Portugal. Maka Manuel pun langsung menemani ibu untuk bergoyang. Kembali lagi kepada Riley yang dibawa oleh pedagang pinggiran menuju rumahnya, langsung menjelaskan kenapa mereka semua salah tidak suka kepada Amelia, dan memang betul mereka semua telah melakukan ritual keabadian untuk hidup selamanya. Bahkan putrinya si ibu pedagang telah direnggut nyawanya dijadikan tumbal untuk melakukan ritual mereka. Maka si ibu pun langsung memberikan ancang-ancang kepada Riley untuk berhati-hati, mungkin saja Riley akan menjadi tumbal selanjutnya. Lebih baik Riley harus pergi dari tempat ini secepatnya, karena mereka semua pasti sudah merencanakan untuk melakukan ritual yang sangat sakral. Selang beberapa lama kemudian, tengah malam telah tiba, maka Riley pun langsung pergi ke kastil untuk menceritakan semuanya kepada Edward. Namun alangkah tercengangnya, Edward bersama yang lainnya masih saja bergoyang sampai larut malam. Hey, babe. I don't wanna fucking dance. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Riley pun mengatakan dia ingin pergi dari tempat ini dan langsung tanpa beres-beres, maka mereka pun harus segera berangkat. Karena Riley langsung mengatakan secara mentah-mentah tidak suka dengan keluarga, apalagi si nenek yang sangat misterius. Singkat waktu dalam perbincangan tersebut, Riley pun langsung pergi dan akan menuju parkiran, di mana mobil mereka semua telah dihalangi oleh mobilnya dari Manuel. Maka mereka pun langsung kembali ke rumah untuk bisa mengambil kunci mobil dari Manuel dan langsung mengambil koper. Sambil meyakinkan Edward untuk pergi secepatnya, tiba-tiba saja Manuel datang dan langsung menanyakan kabar dari mereka berdua. Sambil memasang muka kecut, Riley pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari kastil ini, mengatakan kepada Edward untuk menunggu di parkiran. Maka Riley pun langsung berangkat membawa koper secara terburu-buru. Ya, melihat tingkah laku dari Riley, maka Edward pun menjadi bingung. Selang beberapa lama kemudian kita melihat Riley yang sudah berada di parkiran dan mobilnya Manuel sudah tidak ada. Maka Riley pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari tempat ini sambil menunggu Edward yang masih siap-siap di dalam kastil.
Kemudian di sisi lain kita melihat Nenek Amelia yang sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual yang sangat sakral, di mana Nenek Amelia sedang meracik ramuan, dan ramuan tersebut akan diberikan kepada anaknya yang bernama Edward untuk melakukan hal yang sangat mengerikan sekali. Kemudian di sisi lain kita melihat Edward yang akan berpamitan kepada sang ibu tercinta, kemudian akan menemui ibu di kamarnya. Setelah Edward memasuki kamar Nenek Amelia, tanpa banyak basa-basi Amelia pun langsung memberikan teh yang telah diracik sebelum Edward masuk ke dalam kamar tersebut. Tanpa banyak basa-basi Edward pun langsung mengatakan bahwa dirinya akan pergi berpamitan untuk pergi dari kastil ini, mungkin saja dalam waktu yang lama. Tetapi sang ibu berpesan bahwa rumahmu yang sebenarnya ada di kastil ini untuk mendapatkan warisan. Tanpa diduga ketika Riley akan keluar dari mobil, ternyata si ibu pedagang telah dibunuh oleh Manuel. Karena Manuel itu sudah mengetahui semua yang dilakukan oleh Riley. Sampai-sampai sekarang Riley akan dijadikan tumbal dan akan dibunuh di tempat ini. Akan tetapi untungnya Riley sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Manuel, maka dia pun langsung bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Tanpa banyak basa-basi, Riley pun langsung menghajar Manuel. Get the fuck away from me! Untung saja dalam pertempuran tersebut Riley berhasil melarikan diri, dan entah kenapa tiba-tiba saja Riley sudah berada di dalam kamar. Padahal kita semua mengetahui bahwa Riley melarikan diri ke ruangan bawah tanah. Kemudian kita melihat tingkah lakunya Riley langsung menggoda Edward yang sedang terkapar di atas ranjang. Tanpa banyak basa-basi, Riley pun langsung menunggangi Edward yang sedang terkapar dan langsung membuka satu persatu busananya sampai dia telanjang bulat. Maka tanpa basa-basi, Riley pun langsung menggencotnya dengan sangat brutal. Ketika dalam pergencotan, lalu tiba-tiba dan sekali tanpa diduga Riley yang masih berada di dalam bawah tanah. Lantas siapakah yang sedang melakukan pergencotan bersama Edward? Itu sangatlah mengerikan sekali. Kemudian kita melihat Manuel yang sedang marah dan ingin mendobrak pintu yang telah dikunci oleh Riley. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menghajarnya secara brutal. Masih dalam keadaan Riley yang sedang menakutkan, tiba-tiba saja di dalam lorong ada sesuatu yang sedang merangkak dan meminta tolong kepada Riley. Entah siapakah dia. Anjing sekali, ternyata yang sedang melakukan pergencotan itu adalah si nenek dari Amelia yang sedang melakukan ritual yang mengerikan. Tanpa diketahui oleh mereka semuanya, Riley yang sudah bersiap-siap. Setelah si nenek itu pergi, maka Riley pun langsung menemui Edward untuk bisa disadarkan dan akan dibawa ke tempat yang aman. Tanpa diketahui, ternyata Manuel yang sudah berada di tempat ini dan langsung mengejar Riley dengan secara brutal untuk bisa menangkapnya. Akan tetapi Riley mendapatkan sebuah ide untuk bisa menghajar si Manuel secara brutal ketika sedang dilewatinya. Lalu tiba-tiba dan sekali pertempuran yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja si nenek ada yang menikam dari belakang. Entah siapakah dia. Dengan kesempatan seperti itu, maka Riley pun langsung membawa Edward keluar untuk bisa kabur dari tempat ini. Maka mereka pun telah berhasil lolos. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang sangat mengerikan, di mana ritual sakral untuk mendapatkan hidup yang abadi, mengorbankan para gadis dan para perjaka untuk bisa menjalankan ritual yang sangat sakral
Untung saja di mana Edward bersama Relita berhasil kabur dari kastil tersebut. Sungguh sangat mengerikan sekali. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film-film terbaru seru bersama kami. Kami ucapkan sampai ketemu lagi. Bye bye.